Dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Tanggal 6 September kemarin, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketong baru saja merayakan hari ulang tahun ke-88 Gereja Protestan Maluku. Tentu ketong semua ada dan bersyukur melewati tahun demi tahun, dan tangan Tuhan yang berkuasa tetap ada dan terus berkenan menyertai dan memberkati gereja ini, dan terus saja menyertai dan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara dan beta ketong semua. Karena itu, hingga di tahun ini pun gereja terus hidup dan bergerak di antara berbagai perubahan yang begitu cepat terjadi. Dalam banyak hal, gereja memang sudah dan telah beradaptasi dengan perubahan yang cepat di tengah masyarakat sebagai akibat dari kemajuan teknologi itu. Sebenarnya ada banyak manfaat yang dibawa oleh teknologi digital. Umpamanya begini Bapak Ibu saudara jemaat, anak-anak dalam keluarga bisa mengakses berbagai konten ilmu pengetahuan untuk membantu proses studi dan memperluas wawasan. Orang tua juga terberkati dengan berbagai pengetahuan baru yang diperoleh lewat internet. Bahkan gereja pun bisa menggunakan berbagai media sosial untuk menyebarkan konten-konten spiritual demi manfaat perkembangan rohani umat dan untuk berkomunikasi antar warga gereja. Banyak warga jemaat di kota besar merasa sangat tertolong Bapak Ibu Saudara-saudara dengan menggunakan handphone dan tidak harus ada dan membawa Alkitab dalam bentuk buku ketika datang ke gereja atau kebaktian-kebaktian yang lain. Bagi sebagian orang yang membawa Alkitab yang di dalamnya ada, membawa handphone yang di dalamnya ada aplikasi untuk ayat-ayat Alkitab, bagian-bagian Alkitab, itu sangat memudahkan banyak hal. Mencari bagian bacaan yang hendak dibaca hari itu dicari dengan cepat. Huruf-huruf di Alkitab bisa di-setel besar atau kecil. Mencari sesuatu kata di Alkitab yang tidak tahu ada di kitab mana, ayat dan pasal dengan cepat. Tinggal diketik dan semua ayat dan kitab segera menampilkannya dengan akurat. Belum lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, semua lagu-lagu juga ikut disimpan dalam satu aplikasi di handphone. Maka keberadaan handphone telah ikut berdampak pada perilaku manusia dalam kebaktian atau dalam ibadah. Selain aplikasi-aplikasi yang ada di handphone, keberadaan kanal YouTube itu telah mengubah perilaku jemaat-jemaat dalam beribadah, minimal di kota-kota besar. Bahkan juga mungkin diketung di sini. Kalau pun datang di gereja, ketun sen pegang Alkitab buku nilai, ketun tinggal buka di HP, baca di kitab mana, di Injil apa, pasal berapa, ayat berapa, tinggal buka. Sebagian besar orang merasa beribadah itu adalah hal yang praktis dan tidak harus ribet. Karena itu bersekutu di gereja tidak wajib dilakukan. Cukup dengan membuka, cukup dengan menonton dan mendengarkan khotbah-khotbah
yang banyak dijumpai dan yang banyak dijumpai di kanal-kanal YouTube setiap minggu pagi. Orang tinggal memilih. Konsep gereja lain tinggal ketemu buka saja. Mau ikut di gereja Betania, mau ikut di gereja Silo, mau ikut di Shalom, dan sebagainya, bahkan tong ikut di luar Ambon. Cukup dari rumah saja orang bisa beribadah. Tentu saja jemaat, Bapak Ibu saudara-saudara, yang beta bilang tadi, itu hanya sebagian kecil dari banyak hal yang telah mempengaruhi kehidupan bergereja kita hingga hari ini. Jelasnya, perubahan-perubahan yang cepat terjadi akibat dari kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan dampaknya pada perubahan tata nilai, perubahan pola perilaku manusia dan masyarakat sedang terjadi dengan cepat. Pada posisi ini, Bapak Ibu saudara-saudara, gereja harus menyikapinya dengan arif dan bijaksana sambil tetap mengandalkan kuasa Roh Kudus, Roh yang telah melahirkan dan terus menggerakkan gereja Tuhan melintasi setiap tantangan sepanjang zaman. Roh yang membuat gereja masih disebut gereja dengan kekhasannya sendiri dan bukan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, surat Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan 23 yang dipilih oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM sebagai dasar Alkitabiah dalam memaknai tema pelayanan GPM di minggu ini, tetap teguh dalam iman menghadapi perubahan zaman. Penulis surat Yudas ini dia berhadapan dengan tantangan zaman. Berhadapan dengan tantangan zaman yang tidak mudah pada masanya. Khususnya bahaya dosis Kristen yang sudah menyebar luas dan mengalami kemajuan melebihi kekristenan itu sendiri. Gnosis atau gnostik itu adalah suatu paham yang dia muncul di abad kedua Masehi yang ada dan mengandalkan pengetahuan. Namun secara khusus Bapak Ibu saudara-saudara, penulis surat Yudas dia berhadapan dengan gerakan antinomian yang juga dihitung sebagai bagian dari gnostik Kristen kala itu. Suatu gerakan yang mengajarkan bahwa orang Kristen dibebaskan dari tanggung jawab untuk mematuhi moral hukum. Pendapat yang kemungkinan besar dikembangkan dengan manfaat teologi Paulus tentang kemerdekaan Kristen, tetapi dengan penafsiran yang salah. Mereka menafsirkan kemerdekaan itu sebagai isyarat dan bentuk dari izin untuk bisa hidup dalam dosa dan kedagingan yang dianggap sesuatu yang harus dinikmati. Bapak Ibu saudara-saudara, kita membandingkan Galatia pasal 5 ayat 13. Dengan begitu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, maka semua yang dikejar adalah kenikmatan dunia semata. Ada dan terus mengejar kenikmatan dunia dalam kehidupan. Yudas, hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus, saudara Yesus yang dikaitkan sebagai penulis surat ini, mengambil posisi melawan ajaran yang viral dan sangat didambakan di masanya itu, serta mengumumkan dengan tegas kepada pengikut Kristus yang setia melalui surat ini, kembalilah ke titik awal bila ingin selamat. Kalau mau selamat, kembali ke titik awal. Kembali ke titik awal itu kembali ke ajaran-ajaran rasuli yang benar,
bahwa keselamatan yang diperoleh itu karena pengorbanan Kristus di salib, itu jangan salah digunakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu wujud dari kembali ke titik awal itu adalah anjuran untuk membangun kehidupan, termasuk kehidupan gereja di atas dasar iman yang paling suci. Ayat 20 dari bacaan kita tadi. Iman yang suci itu adalah iman yang percaya kalau Yesus adalah Kristus dan Tuhan yang telah datang sebagai manusia dan yang telah menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk segala dosa manusia, serta bangkit dari antara orang mati sebagai Tuhan yang hidup. Pengakuan gereja di luar itu adalah antikristus dan sesat. Iman yang suci juga adalah iman yang tidak menuruti hawa nafsu dan kefasikan. Iman yang suci juga adalah iman yang menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang telah mulai ragu pada Kristus dan kuasanya. Iman yang suci juga adalah iman yang tidak mencemarkan pakaian kekristenan pada keinginan-keinginan dosa yang mengikuti keinginan zaman. Selanjutnya adalah Bapak Ibu saudara-saudara berdoa dalam Roh Kudus. Ini juga salah satu aspek penting yang dianjurkan penulis surat Yudas di ayat 20 dan merupakan hal yang paling pokok dalam kehidupan bergereja, bahkan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara dan kita. Gereja harus memastikan dua hal ini dalam laku hidupnya sebagai gereja. Bapak Ibu saudara-saudara dan kita juga mesti ada dan memastikan dua hal ini dalam laku hidup kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, doa dan berdoa yang dalam banyak hal harus menjadi aktivitas pribadi maupun kelompok yang terus ada dan menghidupi gereja ini sepanjang masa. Dalam ketumpun perjalanan hidup keluarga, ketum juga selalu ada dan terus berdoa. Berdoa bukan saja untuk ketumpun diri sendiri, tapi berdoa juga untuk ketumpun persekutuan, berdoa juga untuk kehidupan gereja ini dalam tanggung jawab pelayanan yang dilakukan oleh semua para pelayan, bahkan juga oleh umat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tantangan perubahan hari ini tidaklah ringan. Karena itu doa menjadi simbol bahwa setiap tantangan apapun yang dihadapi oleh gereja hari ini, setiap tantangan apapun yang dihadapi oleh Bapak Ibu saudara-saudara dan kita hari ini, akan hadapi bersama dengan Tuhan pemilik hidup, pemilik gereja ini, yang kita andalkan setiap waktu, yang tandanya adalah kehidupan gereja yang selalu berdoa dengan penuh kesungguhan. Kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara dan beta yang selalu berdoa dengan penuh kesungguhan. Doa juga menandakan bahwa Bapak Ibu saudara-saudara dan beta terbatas sebagai manusia. Rentan dan rapuh dalam menghadapi berbagai tantangan gereja yang tidak ringan hari ini. Tantangan kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara dan beta yang tidak ringan dalam kehidupan pribadi keluarga. Sebagaimana doa, begitu pula dengan peran kuasa Roh Kudus. Gereja tanpa Roh Kudus bukanlah gereja Tuhan. Karena itu kita harus memastikan kalau setiap hal yang dilakukan, setiap hal yang diakui, setiap hal yang diakomodir, setiap hal yang digunakan, setiap hal yang disetujui atau ditentang bahkan dilawan oleh gereja di dunia ini, itu semata-mata karena bagian dari kerja Roh Kudus yang memungkinkan
semua itu terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, perubahan zaman dan tantangan adalah keniscayaan yang akan terus dihadapi sepanjang gereja masih ada di dunia ini. Perubahan zaman dan tantangan adalah keniscayaan yang akan terus dihadapi oleh Bapak Ibu, saudara-saudara dan kita dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Termasuk tantangan sebagai akibat dari kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta segala dampak yang menyertai dan mempengaruhi tantangan kehidupan dan tata nilai yang berlaku dalam gereja dan masyarakat. Contoh kecil saja Bapak Ibu, kalau dalam keluarga, anak dengan HP, mama dengan HP, papa dengan HP, oma dengan HP, opa dengan HP, lalu kalian semua so asik dengan nonton film-film di YouTube, ikut berita-berita di YouTube, so asik dengan WhatsApp, buka Facebook, Instagram, lalu ketemu lupa ketemu pun tanggung jawab. Ketemu lupa ketemu pun tanggung jawab berdoa, baca Alkitab. Ketemu lupa ketemu pun tanggung jawab ada dalam kebaktian. Bahkan ketemu lupa lain, ketemu pun tanggung jawab siap makanan dan minuman for keluarga di waktu makan dan minum. Ada kalanya juga Bapak Ibu, ketemu so asik di HP, ketemu perlu beli sayur yang belum jadi, lalu ketemu masak, lalu ketemu makan sama-sama. Tapi ada sayur-sayur siap jadi, siap makan, perlu memasak nasi cok, tinggal beli sayur, di join sudah diirimi. Di mana lagi yang ada jual sayur di Toli Batu Gajah sini yang ada jual sayur siap jadi, siap makan. Ketemu so asing di HP, ketemu perhatikan anak-anak pun jam belajar. Bahkan anak-anak pun waktu mandi saja ketemu mungkin perhatikan karena ketemu tinggal di HP. Anak-anak bermain HP, mama bermain HP, papa bermain HP. Ada kalanya Bapak Ibu dan ini memang yang terjadi. Kalau mau makan, lalu mama tinggal SMS. Adik, makanan so ada di meja tuh, lihatlah makan nih. Pa, makanan so ada di meja tuh, lihatlah makan. Pada akhirnya, ketumpung Pak Itua bilang, kenapa dong sama orang Jawa? Mas, makan mas, sudah siap. Ini kalau ada suasana di hati, Pak Itua mau makan, tanya di mana piring apa, ada di rak piring tuh, kesana lah ambil. Nasi ada di rice cooker tuh, ambil timba lalu makan. Dan sebagainya Bapak Ibu. Tantangan-tantangan itu yang bikin ketong seakan-akan ketong lupa ketong pun tanggung jawab. Tantangan-tantangan zaman itu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, lalu kadang-kadang ketong lupa. Ketong pun waktu-waktu ibadah, waktu ada bersama-sama dengan anak-anak, berdoa, baca Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari, lalu ketong sendiri harus terus ada dan bersyukur. Ketong terus ada dan bersyukur dan juga berterima kasih dengan semua yang terjadi akibat dari kemajuan yang ikut mempengaruhi kehidupan ini. Tapi bukan bersyukur dengan hal-hal yang ilmu pengetahuan punya kemajuan dan teknologi itu, lalu yang membuat ketong jauh dari Tuhan. Tapi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu lalu ketong bisa membaca kemajuan zaman ini. Ketong bisa membaca banyak hal yang bisa merubah ketumpung kehidupan.
Tidak untuk apapun, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk apapun gereja juga telah beradaptasi. Tidak juga mengatakan kalau gereja haram dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengambil sikap radikal sama seperti gnosis yang memandang materi sebagai yang jahat. Ketemu semua perlu ada dan juga memakai handphone dalam hidup ini. Sebab dia punya efek positifnya. Kalau tompong anak-anak di luar, tom bisa video call. Biar don jauh, tom bisa lihat, tom bisa tahu don pun kabar. Tompong saudara di Belanda, ketom bisa video call, ketom bisa lihat, dan ketom tahu don pun kondisi keberadaan itu. Banyak hal apa itu. Dengan HP, ketom bisa buka dan ketom bisa baca banyak berita. Ketom tahu perkembangan dunia ini. Banyak hal Bapak Ibu. Yang penting, jangan yang negatif. Siap kalau yang negatif terjadi, maka tompong hidup dia akan hancur. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, bahkan untuk perubahan dan tantangan zaman yang dihadapi, kalau kita merasa ada yang sudah melenceng jauh dari apa yang menjadi ukuran kebenaran, yaitu jauh dari firman Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah balik ke titik awal. Balik ke kitab suci. Tetaplah berdoa, minta tuntunan Roh Kudus untuk memastikan bahwa yang kita lakukan ini benar dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pemilik gereja ini. Gereja harus berani bilang, Bapak Ibu, saudara ketemu semua harus berani bilang bahwa tantangan perubahan zaman ikut membantu gereja, ikut membantu Bapak Ibu saudara-saudara dan beta untuk tetap siuman hidup dan terus bergerak. Tidak berpuas diri, selalu berdoa, mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka kita akan terus kuat melayani di setiap kondisi perubahan apapun yang terjadi. Keluarga Kristen dan gereja ini seutuhnya tidak boleh dihancurkan oleh alasan apapun, termasuk pengaruh perubahan zaman di era digital. Tetaplah teguh dalam iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin.